Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan adalah ilmu dari seni perencanaan, peregorganisasian, memimpin dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Yang pertama, pengelolaan keuangan diperlukan pada setiap tingkatan kehidupan masyarakat, mulai dari masalah rumah tangga hingga masalah perusahaan yang berorientasi profit dan non-profit. Yang kedua, bersama dengan departemen lain, mereka memutuskan segalanya kebijakan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan bertahan hidup. Yang ketiga, pengelolaan keuangan merupakan aspek penunjang bidang lain yang menarik bagi seseorang. Selanjutnya itu peluang karir apa saja yang ada di dalam bidang manajemen keuangan. Yang pertama ada lembaga pasar keuangan dan pasar modal. Misalnya sebagai bank, asuransi, dan reksadana sebagai karyawan, supervisor, dan manajer. Yang kedua, perusahaan investasi, misalnya sekuritas perusahaan, bank, asuransi, baik sebagai penjual dana aliansi. Yang ketiga, sebagai manajer keuangan atau CFO di bidang manufaktur perusahaan, bank, bahkan perusahaan nirlaba. Yang keempat, staf keuangan, baik keuangan maupun non keuangan perusahaan. Selanjutnya itu membentuk badan hukum perusahaan bisnis, perusahaan perseorangan atau kepemilikan tunggal. Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik. Di sebuah kepemilikan perusahaan, seluruh karyawan perusahaan menjadi milik pemiliknya. Pada sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan merupakan kewajiban pemiliknya. Kelebihan perusahaan swasta adalah: yang pertama, mudah dibentuk; yang kedua, tidak diatur oleh banyak peraturan negara; yang ketiga, tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Selanjutnya itu perusahaan. Perusahaan atau korporasi adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh satu badan hukum yang berbadan hukum terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak memiliki secara langsung aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan, mesin, dan sebagainya, tetapi mereka memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan, yaitu saham. Sebab korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri terpisah dari pemiliknya, yaitu pemilik atau pemegang saham korporasi. Korporasi saja mempunyai tanggung jawab terbatas dan bertanggung jawab secara pribadi atas korporasi itu hutang. Selanjutnya yaitu ada persekutuan kemitraan. Persekutuan kemitraan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, yang dimana masing-masing pemilik berada di sebuah mitra. Ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan di mana semua sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer, adalah persekutuan di mana yang sebagai sekutunya hasil mempunyai tanggung jawab terbatas. Keuntungan dan kerugian kemitraan relatif sama dengan perusahaan perseorangan. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan dan tujuan keuangan. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kesejahteraan pemiliknya atau stockholder. Yang ketiga, memaksimalkan kesejahteraan pemangku kepentingan kesejahteraan sosial perusahaan adalah
organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit, sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau maximize value of the Tihan. Yang keempat, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga bersedia dibayar oleh calon pembeli pada saat perusahaan tersebut dijual. Selanjutnya itu financial management entails the strategic planning, organizer and controlling of your financial affairs. Yang selanjutnya itu the benefit you can get from financial planning of the allocate your personal and business finances by making and financial planning less the company finance will be allocated to financial and interest and can have benefit you with the company lain. Sekian penjelasan tentang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.